Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas anugerah dan rahmat-Mu yang mengizinkan setiap kami untuk bisa hadir bersekutu bersama di tempat ini. Dan sekarang kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu menolong kami dan menerangi setiap kami, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi seperti-Mu Tuhan, menjadi semakin serupa seperti Engkau. Dan kiranya Kau juga yang menolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Mari bersama kita membuka Yakobus 4 ayat 11 hingga yang ke-12. Yakobus 4 ayat 11 hingga yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dari Alkitab Saudara masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan mengenai nasihat dari Yakobus akan fitnah dan menghakimi orang lain. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi, siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika mempersiapkan firman Tuhan dengan tema fitnah hari ini, saya mendapatkan beberapa meme. Nah, ada yang pernah dengar lagu si kancil anak nakal sukanya mencuri ketimun. Nah, ternyata Bapak Ibu, si kancil itu nggak suka mencuri ketimun. Si kancil tuh ngomel sampai kayak, fitnah, gue nggak suka curi ketimun, gue nggak suka. Nah, lalu mungkin ya, ada yang suka ngomong gini, ibu-ibu nih, para wanita. Pak, anak kita minta seblak. Pak, anak kita minta ini. Pi, anak kita minta itu. Alasannya karena anak kita. Tapi ternyata kenyataannya bukan anaknya yang mau. Ternyata si mama. Nah si baby dalam perutnya sampai ngenobel. Aduh fitnah aja terus mami. Aku loh gak minta apa-apa. Nah, kira-kira adakah yang seperti ini para ibu-ibu di tempat ini? Ya silahkan direnungkan masing-masing ya. Nah mungkin juga ada nih para ibu juga, aduh maaf ya kembali nih para ibu-ibu. Ibu-ibu pas belanja ketemu ibu lain ditanya, Bu lagi belanja lagi ya Bu? Nah si ibu kayak, iya nih nemenin anak mau beli ini. Terus si anak yang nemenin kayak, what mom? Aku gak minta apa-apa loh mom. Aku loh yang nemenin mami belanja. Apakah ada yang seperti ini? Nah, atau ada juga nih kalau misalnya dengar cerita, lalu terus ketemu sama temennya, ngomong, aduh gue sih bukan mau ngatain ya, gue bukannya mau seuzon, tapi ya tapinya ya kayak waduk bocor. Lalu ada juga mungkin kalau misalnya pas ada suatu peristiwa nih tetangga-tetangga nih ya depan rumah, mungkin lagi berantem, mak-mak lagi berantem sama suaminya atau lagi ribut-ribut sama anaknya. Ame ngintip di sebelah gorden. Aduh, ada apa ini? Ada apa? Wah, tetangga gue lagi ngamuk. Pengen banget lihat, harus banget tahu, gue harus banget tahu sebagai tetangga yang baik. Tapi tetangga gue jangan sampai tahu kalau gue lagi ngeliatin. Jadi ngintip sambil bawa HP. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian kita merasa ya tadi meme ini kayak, aduh
Kok lucu amat ya? Tapi gue gak kayak gitu kok. Namun Bapak Ibu, sadarkah Anda bahwa fitnah, gosip, mungkin yang sekarang kita sering pakai kata gibah, kita suka gibah, menghakimi atau apapun sebutannya itu sangat dekat dengan kehidupan setiap kita. Dan hal ini ternyata ketika diteruskan dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi. Dan ini pula lah yang terjadi di dalam teks yang baru saja kita baca bersama. Bapak Ibu Saudara, surat ini dituliskan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen yang saat itu sedang teraniaya. Bukan hanya itu, terdapat juga isu perpecahan di antara orang-orang percaya. Hal ini bukan suatu hal yang ringan, karena dari perpecahan inilah dapat timbul masalah yang lebih serius. Bahkan, Yakobus menuliskan pembunuhan, pertengkaran, dan perkelahian. Yakobus menyimpulkan bahwa hal ini didasari oleh kedagingan dan hawa nafsu manusia, sehingga manusia menjadi lebih egois, memikirkan dirinya sendiri, dan cenderung melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Bagi Yakobus, fenomena ini justru mengkonfirmasi kedagingan dan dosa yang masih mengikat dalam diri kita, atau dapat disebut sebagai persahabatan dengan dunia. Dan salah satu bentuk alasan lainnya dari isu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam gereja, itulah yang disinggung di dalam ayat 11 sampai 12 tadi. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ketika Yakobus berkata bahwa tentang memfitnah dalam bahasa aslinya, di sini kan kalau di LAI memakai kata memfitnah. Dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan sebagai speak against. Berbicara menentang orang lain, berbicara melawan orang lain. Ini memiliki arti yang cakupannya bahkan lebih luas Bapak Ibu. Dapat berupa perkataan apa saja yang menyakiti atau melukai orang lain. Perkataan jahat, perkataan yang tidak tepat dan tidak sesuai fakta. Bahkan termasuk perkataan yang sebenarnya sesuai fakta, tetapi kita sebenarnya tidak mempunyai atau diberikan kapasitas atau kepentingan untuk menyampaikan hal itu. Selain itu, kata menfitnah ini juga dapat diterjemahkan sebagai to talk down, merendahkan, menjatuhkan orang lain. Dapat mencakup perkataan yang mencemarkan nama mereka, perkataan yang menjelek-jelekan orang lain, perkataan yang mengutuk, perkataan yang melebih-lebihkan kesalahan orang lain. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena akarnya sama Bapak Ibu. Adanya kedagingan, adanya hawa nafsu, adanya egoisme. Menganggap orang lebih rendah dan tidak layak daripada kita. Dan pada akhirnya kita tidak dapat mengekang lidah kita. Seperti yang digambarkan oleh Yakobus dalam pasal 3 bahwa lidah kita itu bagaikan kekang pada mulut kuda yang perlu dikendalikan. Bagaikan kemudian kapal yang kecil namun berdampak pada keseluruhan kapal. Dan bagaikan api yang dapat membakar hutan yang besar. Yakobus kemudian menjelaskan bahwa mereka yang melakukan hal itu sama saja dengan menghakimi hukum. Apa maksudnya menghakimi hukum Bapak Ibu? Jika kita kembali ke perjanjian lama, kita mungkin mengingat hukum Musa yang mengatakan bahwa janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Dan di dalam perjanjian baru juga di dalam Matius, hukum Kristus menyatakan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Jika Bapak Ibu Saudara memperhatikannya, intisari dari kedua hukum ini adalah berbicara mengenai manusia harus saling mengasihi satu sama lain. Lantas apa hubungannya dengan menghakimi hukum? Karena ketika kita tidak mentaati hukum kasih tersebut, lalu kita merendahkan orang lain, memfitnah, menghakimi dan menimbulkan perpecahan, secara tidak sadar kita sedang menganggap bahwa perintah Tuhan itu terlalu ketat. Perintah Tuhan itu terlalu mengekang, tidak terlalu penting untuk kita taati, untuk kita turuti. Firman Tuhan itu tidak sempurna. Hakim atau pembuat hukumnya itu enggak becus. Yang tentu di sini pembuat hukumnya adalah Tuhan. Dan kita merasa diri kita lebih baik, lebih benar, lebih layak. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, bagaimana kalau gitu caranya kita tahu kalau saya ini sudah jatuh ke dalam dosa ini. Seorang pengkhotbah dari gereja di Amerika Serikat memberikan beberapa indikator untuk mungkin kita merenungkan, merefleksikan apakah kita sudah terjebak dalam dosa ini. Yang pertama, jika kamu cenderung mengkritisi orang lain untuk menjatuhkan dan menghancurkan orang tersebut. Yang kedua, jika kamu mempunyai kebiasaan untuk mencari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, jika kamu senang mendengar kesalahan orang lain. Karena berarti orang itu lebih rendah, lebih kurang baik, tidak layak dibandingkan kita. Itu berarti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sering berpikir untuk mengkritisi orang lain karena mungkin wajahnya mengesalkan, tindakannya aneh, tindakannya mengesalkan, orang itu mengingatkan kita akan orang-orang yang bikin kita kesal. Ketika Anda cenderung memandang rendah orang lain, memandang rendah keluarga Anda, anggota keluarga Anda, memandang rendah pegawai atau pembantu rumah tangga Anda, memandang rendah orang-orang yang tidak mampu atau kerjanya mungkin lebih sederhana dari Anda. Itu semua sudah termasuk dalam dosa ini. Ketika Anda mungkin senang si A dipecat, bisnisnya mengalami masalah, keluarganya retak, pelayanannya gagal, itu juga sudah termasuk. Ketika Anda memaki orang, menyakiti orang dengan perkataan kasar di depan umum, merendahkan orang tersebut, itu juga sudah termasuk, saudara. Ketika Anda menggosipi orang lain yang padahal sebenarnya Anda itu tidak punya kapasitas untuk menceritakan cerita itu kepada orang. Dan mungkin karena kita orang gereja, kita membungkusnya dengan kata-kata rohani. Ah, enggak lah, hanya sharing kok. Itu sudah termasuk ya Bapak Ibu. Ketika Anda menghakimi dan mencap orang hanya karena penampilannya, perkataannya dan tindakannya tanpa sebelumnya mengkonfirmasi sebelumnya, itu juga sudah termasuk. Jadi Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa ini? Dosa fitnah dan menghakimi menurut Yakobus. Pada ayat ke-12 dikatakan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Pada ayat ini Yakobus menasihati kita agar jangan menfitnah dan menghakimi, karena hanya Dialah, hanya Allah hakim yang sejati. Dalam hal ini bukan berarti penguasa negara itu tidak perlu diakui ya Bapak Ibu. Bukan berarti penguasa negara itu tidak perlu untuk ditaati. Tetapi pembuat hukum dan hakim yang dimaksudkan di sini adalah pemberi hukum tertinggi
yang berdaulat atas alam semesta, yang berkuasa untuk menyelamatkan bahkan membinasakan. Pembuat hukum ini adalah Tuhan. Karena manusia tidak memiliki kapasitas untuk menghakimi sesamanya. Dalam hal ini juga Bapak Ibu jangan salah paham bahwa berarti Yakobus setuju dong. Kalau kita memegang paham pluralisme, sinkritisme, dan menerima semua orang-orang yang memegang paham keliru dan hidup bersama dengan mereka yang mampu untuk menarik kita menjauhi iman. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Sebab dalam teks ini masih dalam konteks perkataan fitnah dan penghakiman dan pertengkaran yang terjadi di dalam gereja. Itu sebabnya di akhir ayat 12 Yakobus memberikan pertanyaan retorika. Siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jawabannya adalah we are nothing Bapak Ibu. Kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita semua sama, setara di hadapan Tuhan. Kita sama-sama manusia berdosa. Kita sama-sama membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama tidak punya kapasitas untuk memfitnah dan menghakimi orang lain. Bukankah idealnya ya Bapak Ibu? Daripada kita menghakimi dan fitnah orang lain, lebih baik kita menolong orang lain untuk datang kepada Kristus. Itu sebabnya dalam Yakobus 3 ayat 17, Yakobus berkata, sikap dan perilaku seperti ini seharusnya digantikan dengan hikmat dari atas. Yang pendamai, yang peramah, yang penuh belas kasihan dan tidak munafik. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau dengan rendah hati mengakuinya, bukankah kita begitu rentan untuk melanggar nasihat dari Yakobus ini? Melanggar nasihat untuk tidak memfitnah dan tidak menghakimi sesama kita. Apakah ada yang tidak pernah melakukan hal-hal ini? Saya rasa tidak ya. Saya rasa semua pasti pernah jatuh dalam dosa ini, bukan? Kita rentan untuk menghakimi, kita rentan untuk merendahkan orang lain. Kita rentan untuk menjatuhkan orang lain dengan perkataan kita. Agar kita mendapatkan pembenaran, agar kita mendapatkan pujian, agar kita mendapatkan perhatian, dukungan, dan reputasi yang baik. Apakah itu berarti kita tidak boleh memberitahukan fakta tentang kesalahan atau kejahatan orang lain? Bukankah kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mengatakan kebenaran? Apakah kita hanya perlu membiarkan kejahatan-kejahatan itu terjadi, Bapak Ibu? Mari kita merenungkan perkataan dari Timothy Keller. Being a Christian in your communication entails more than just telling the truth. What is your purpose in telling the truth? How are you using the truth in the conversation? Menjadi seorang Kristen di dalam berkomunikasi memerlukan lebih dari sekadar mengatakan kebenaran. Apa tujuan kita ketika kita mengatakan kebenaran itu? Bagaimana kamu menggunakan kebenaran itu di dalam percakapanmu? Sebelum kita memfitnah dan menghakimi orang lain, mari kita merenungkan apakah kita punya kapasitas untuk membicarakannya kepada orang. Apakah kita punya kapasitas untuk memperbaiki keadaan. Dengan kita bercerita, adakah kemungkinan hal menjadi lebih baik? Apa motivasi kita di balik itu? Apakah karena kasih? Atau justru mau terlihat lebih baik? Lebih tahu segalanya? Jadi superhero? Apakah Anda sudah berdoa untuk Tuhan berikan hikmat pada dirimu
dan memberikan kasih karunia untuk menyadarkan orang tersebut. Jika belum, mungkin perkataan kita itu didasari oleh motivasi yang kurang tepat. Bapak Ibu Saudara, banyak gereja mengalami perpecahan karena hal ini. Keutuhan dan kesatuan gereja hancur karena fitnah dan penghakiman. Merasa diri lebih benar daripada orang lain. Merasa pendapatnya lebih benar. Merasa dirinya lebih berkuasa. Merendahkan orang lain, melukai orang lain. Memfitnah orang lain, menghakimi orang lain, membenci sesama jemaat. Dan menjadi batu sandungan di antara jemaat. 1 Yohanes menuliskan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Inilah gambaran kita Bapak Ibu. Kita begitu rentan, kita begitu mudah untuk jatuh dalam dosa perkataan. Tidak hanya itu, jika kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, kita bisa menarik kesimpulan bahwa fitnah dan ucapan penghakiman bahkan disebutkan sebagai suatu pembunuhan. Jika kita menganalisis, bukankah fitnah dan penghakiman terjadi karena adanya bibit kemarahan dan kebencian? Awalnya mungkin hanya cekcok, awalnya mungkin hanya beda pendapat. Awalnya aku cuma gak suka kok sama dia. Lama-kelamaan muncullah bibit-bibit kemarahan dan kebencian itu Bapak Ibu. Kita mulai memfitnah, kita mulai menyerang orang itu. Kita menganggap orang yang kita fitnah dan hakimi itu lebih rendah. Mungkin kita anggap, lebih bodoh, gak punya skill. Kita melihat dia lebih rendah, menganggap diri kita sendiri lebih superior dari antara orang tersebut. Dan secara tidak sadar, pikiran dan perkataan kita tentang orang tersebut mulai negatif. Lantas, apa hubungannya dong dengan pembunuhan? Kok kayak serem banget ya, dari fitnah sama dengan pembunuhan. Mengapa hal ini disamakan? Karena jika Bapak Ibu Saudara merenungkannya, pada umumnya pembunuhan itu terjadi karena si pembunuh merasa lebih baik, merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih tinggi, lebih layak dibandingkan orang yang dibunuhnya. Sedangkan ketika kita marah, ketika kita memfitnah, menghakimi orang lain, karena kita menganggap orang lain itu di bawah kita, lebih rendah dari kita posisinya, lebih hina, lebih berdosa, dan lebih tidak layak daripada kita. Maka kita mulai memfitnah, kita mulai bercerita, kita mulai memakai kata-kata kasar, menghakimi, dan perlahan-lahan kita membunuh karakter, gambar diri orang itu. Kita membunuh psikis dan mental orang itu. Orang tersebut mulai dipandang negatif, dipandang rendah, dipandang jahat, mulai dijauhi, tidak lagi dipercaya. Mungkin pelayanannya ditarik, mungkin dikasih SP, mungkin bahkan dikeluarkan. Pekerjaannya hancur, hidupnya hancur. Bukankah ada kemiripan dari kedua ini Bapak Ibu? Tidak heran kalau seorang tokoh Kristen, seorang pendeta, dan juga penulis buku John MacArthur berkata, "The effects of slander are always long-lived. Once lies about you have been circulated, it is extremely difficult to clear your name. It's a lot like trying to recover dandelion seeds after they have been thrown to the wind." Efek dari fitnah itu selalu berumur panjang. Ketika kebohongan mengenai seseorang sudah beredar, maka sangat sulit untuk membersihkan namanya kembali.
Sekali lagi, jika kita merenungkannya, kita begitu mudah untuk melakukan dosa ini. Lantas bagaimana kita mentaati nasihat dari Yakobus ini? Bapak Ibu Saudara, ketika merenungkan hal ini, saya teringat ketika Tuhan Yesus marah di Bait Allah dan mengusir para pedagang pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus menjadi seorang pembunuh? Tentu tidak. Karena ketika Tuhan Yesus marah, itu suatu hal yang seharusnya. Dan karena secara status memang Tuhan sendirilah yang paling berkuasa. Dia lebih tinggi dari kita. Bahkan pencipta alam semesta. Sehingga secara status memang dirinya lah yang tertinggi. Lagi pula ketika Tuhan Yesus marah, karena orang-orang itu pun sudah beralih fokus Bapak Ibu. Mereka tidak lagi fokus kepada beribadah, tetapi hanya fokus kepada kepentingannya sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang statusnya itu tertinggi dan tidak ada yang dapat melampauinya. Tuhan yang benar dan berkuasa itu justru rela memberikan dirinya untuk difitnah, untuk dihakimi, bahkan dijual oleh manusia yang berdosa. Supaya kita yang seharusnya dihakimi dan dihukum memperoleh pengampunan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Tuhan Yesus dicerca, dilecehkan, ia tidak membuka mulutnya sama sekali Bapak Ibu. Ia tidak mengeluarkan kata apapun untuk memarahi, untuk mengutuk, untuk menghukum dan membinasakan mereka. Dia dianiaya, tetapi membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bisa saja marah. Tuhan Yesus bisa saja langsung membinasakan para manusia yang menyalibkan dia. Para manusia yang mengejek, meludahi, memfitnah dia. Tuhan Yesus bisa saja memanggil ribuan malaikatnya untuk membinasakan manusia-manusia itu. Tetapi di salib yang hina itu, Tuhan Yesus justru mengeluarkan perkataan yang sangat-sangat tidak terbayangkan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, inilah Injil. Injil berbicara tentang apa yang tidak layak kita terima. Tetapi Kristus rela untuk mati bagi kita, agar setiap kita yang berdosa ini mendapatkan keselamatan. Sehingga ketika kita merenungkannya, seharusnya kita disadarkan untuk menggunakan setiap perkataan kita untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Seharusnya perkataan kita tidak lagi menjadi perkataan yang melukai, tetapi membangun. Bukan lagi perkataan yang isinya penghakiman, bukan lagi perkataan yang isinya kebencian, tetapi pengampunan. Saya akan bacakan satu ayat sebagai penutup dari khotbah ini. Dari Efesus 4 ayat 25 sampai 27 dan ayatnya yang ke-29. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah kebenaran firman yang masih terus Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami agar kami dapat hidup menjadi seorang murid Kristus yang berhati-hati dalam berpikir bahkan bertutur kata. Dan bagaimana seharusnya kami memperlakukan sesama kami manusia dengan sebagaimana semestinya, karena kami sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menghakimi sesama kami Tuhan. Kiranya Kau yang menolong kami, agar kami bisa dapat terus disadarkan ketika kami mungkin mulai berpikir dan berkata-kata yang buruk akan orang lain. Ketika kami mungkin berpikir untuk menghakimi, menghujat orang lain. Tolong kami Tuhan, jadikan ucapan kami menjadi kata-kata dan ucapan yang membangun orang lain dan membawa mereka untuk melihat Kristus dalam setiap tindakan bahkan ucapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.